Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Jani Suspandi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 23 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104181277. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 23 Palembang pada kelas 81 dengan materi tarkik dan tabkhim pada lafzul jalalah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan berharap mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Untuk itu kita awali dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas pimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak masih semangat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lebih lanjut kepada materi kita pada hari ini, kita cek dulu kehadiran ya. Siapa di antara teman-teman yang tidak masuk ada? Masuk semua, artinya sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, lebih baik kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Kita murojaah satu surat ya. Pada hari ini kita coba akan murojaah bersama surat An-Nasr ya. Ya, bersama kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak sekalian, sebagai seorang muslim ya, sudah pasti kita ini dalam sehari pasti baca Al-Quran kan? Ada yang tidak baca Al-Quran sama sekali? Tidak ada ya, pasti kita baca Al-Quran. Terlebih lagi pada waktu sholat ya kan? Pasti siapapun yang sholat pasti dia membaca Al-Quran. Nah anak-anak, kira-kira boleh enggak kita dalam membaca Al-Quran itu kita baca sembarangan saja? Tidak boleh. Yang panjang tidak kita panjangkan, yang pendek kita panjangkan, boleh enggak? Tidak boleh. Artinya dalam setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran itu punya hak yang harus kita tunaikan. Dan itulah disebut dengan ilmu tajwid. Nah, anak-anak sekalian, materi ini nanti berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Ya, mungkin kalian tidak asing lagi nih, ya, bahwa di lafaz Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu
baik yang kalian baca ataupun kalian dengar, pasti kalian pernah ya dengar ada lafaz Allah kan? Bener nggak? Bener nggak? Nah, ternyata lafaz Allah itu ada yang terkadang orang membacanya dengan lafaz Allah, tetapi ada juga yang bukan lafaz Allah, ilah misalnya. Pernah dengar? Pernah. Kenapa kira-kira? Nah ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah untuk itu, biar kita tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini, berikut Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, artinya manfaat atau tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah memahami pengertian tarqiq dan tafkhim. Kemudian yang kedua, memahami ketentuan terjadinya bacaan tarqiq dan tafkhim. Artinya bacaan tarqiq dan tafkhim itu tidak boleh sembarangan. Ada aturan dalam penerapannya. Dan terakhir, nanti akan ada praktek untuk kalian mengidentifikasi bacaan tarqiq dan tafkhim di dalam Al-Quran. Nah, untuk supaya kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Boleh kita selawat satu sekali? 100 kali boleh? Boleh. Tapi kali ini kita satu kali aja ya. Kita selawat tibbil qulub. Bisa semua? Oke, kita mulai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baik anak-anak sekalian, berikut ini Bapak akan tayangkan salah satu video. Ya, nanti silakan kalian identifikasi ada apa saja sih yang terdapat di dalam video ini. Silakan nonton yang baik ya. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Sudah ya? Sudah dilihat? Kira-kira ada yang aneh enggak dari bacaannya? Ada. Nanti coba kalian temukan yang berikut ini. Bagaimana tanggapan kalian di video berikutnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul fasiqun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Apa pendapat kalian? Ada perbedaan enggak antara video pertama dengan video yang kedua? Apa yang paling menonjol kira-kira? Cara baca yang mana tadi?
Lafaz Allah pertama ya. Semestinya dibaca apa tuh? Allah. Pada awalnya dia sudah benar ya, tapi kayak dia nggak yakin, makanya diulangnya jadi ahdallah ya. Bahkan itu semestinya benar jadi salah kurang tepat. Nah, untuk lebih paham lagi, Bapak akan jelaskan sedikit tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tarkik dan tafkhim pada lafzul jalalah. Nah, sebenarnya tarkik dan tafkhim ini kalau kemarin yang pernah kita bahas itu terjadi bukan pada lafaz Allah saja ya. Pada hukum apa? Pada hukum roh. Jadi ada dua kalimat yang di dalam Al-Quran yang memiliki hukum yang sama, tarkik dan tafkhim, yaitu lafaz Allah dan huruf roh. Walaupun secara praktik dan ketentuannya berbeda. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tarkik dan tafkhim pada lafzul jalalah atau lafaz Allah. Ya, nah, yang dimaksud tarkik adalah tipis. Tipis gimana? Yaitu membaca atau membunyikan lafaz Allah dengan tipis dan terdengar seperti bunyi lah. Jadi itu poinnya ya. Kalau tarkik atau tipis itu bunyi lafaz Allahnya dibaca lah. Ya. Nah, kemudian berbeda dengan tafkhim. Apa itu tafkhim? Iya, artinya tebal. Apa yang dimaksud tebal itu? Yang dimaksud tebal tafkhim itu adalah membaca atau membunyikan lafaz Allah dengan tebal dan terdengar seperti bunyi Allah. Itu kalau tafkhim. Kalau tarkik la. Kalau tafkhim Allah. Ya itu ya bedanya. Baik. Kemudian berikutnya, bagaimana terjadi hukum bacaan tarkik dan tafkhim? Atau tarkik tafkhim itu bisa kita baca kapan saja? Tidak. Artinya pasti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya sehingga bacaan lafaz Allah itu menjadi dibaca la atau dibaca lo. Kapan? Yang pertama tarkik. Kapan tarkik itu terjadi? Tarkik terjadi atau bacaan tarkik terjadi apabila lafaz Allah ya didahului oleh huruf berharokat kasroh. Ini lafaz Allah, ini huruf yang berharokat kasroh. Huruf apa nih? Nun. Nun kalau baris kasroh jadi bunyinya ni. Bertemu lafaz Allah jadi dibaca nillah. Oke. Sejauh ini bisa dipahami? Nah, ini tarkik ya. Jadi kalau tarkik tadi bunyinya apa? Lah. Nah, kemudian bagaimana terjadinya hukum bacaan tafkhim? Nah, kalau tafkhim terjadi apabila lafaz Allah didahului huruf berharokat fathah atau dhamma. Ini lafaz Allah. Nah, setelah ketemu lafaz Allah dilihat nih, huruf sebelumnya harokatnya apa? Ini harokatnya apa nih? Fathah. Jadi bacaannya apa? Jadi bacanya wallah. Kalau dari sini qul iya. Ya, itulah kurang lebih. Nah, kemudian ini contoh kedua. Sebelum lafaz Allah, ini lafaz Allah, maka kita lihat huruf sebelumnya. Ya, karena kalau lafaz Allah itu tarkik atau tafkhim itu ditentukan oleh huruf sebelumnya, ditentukan oleh harokat huruf sebelumnya. Ya, dalam hal ini huruf apa nih? Ra. Harokatnya apa? Dhamma. Jadi bacaannya gimana nih? Dari sini. Iya, bagus, luar biasa. Nah, sampai sini, sampai penjelasan ini kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa, ya. Baik. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, nanti Bapak akan bagikan tugas kelompok untuk kalian. Bapak bagikan LKPD yang untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan diskusi, ya. Silakan kalian pecahkan, ya. Silakan kalian deteksi apa saja yang terdapat di situ, ya. Apakah tarkik atau tafkhim, kemudian jelaskan apa alasannya, kenapa dibaca demikian. Bisa dimengerti?
Baik. Ini kelompok 1 kemarin sudah kita bentuk ya. 1, 2, itu 3, kemudian 4. Nah, berikut ini tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari identifikasi masalah yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Baik, silakan kelompok 1. Apa hukumnya itu? Tarkik. Ya, boleh dijelaskan sedikit kenapa dibaca tarkik? Dikarenakan lafaz Allah didahului huruf berharokat kasrah. Ya, huruf apa kasrahnya? Huruf? Iya, huruf nun. Ya, terus nomor berikutnya. Bacaannya apa tuh? Oke, kenapa dibaca tafkhim? Dikarenakan lafaz Allah didahului huruf berharokat kasrah. Iya. Saatnya bilang apa? Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, lanjut kelompok keempat. Ya, silakan diidentifikasi yang mana? Oke, hukumnya apa tuh? Iya, bagus sekali. Kenapa dibaca seperti itu? Karena sebelum lafaz Allah terdapat huruf mim berharokat kasrah. Iya. Terus nomor 8. Ya, apa tuh hukumnya? Karena sebelum lafaz Allah terdapat huruf mim berharokat kasrah. Jadi kalau lafaz Allah didahului huruf berharokat kasroh, hukumnya tarkik. Oke, good. Baik, saatnya bilang Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Baik. Oke, baik. Ya, alhamdulillah semuanya sepertinya sudah paham semua ya. Baik, untuk menyegarkan suasana kembali, ayo sekali lagi kita sholawat. Ya, sholawat yang sama aja ya. Sholawat apa? Tibbil qulub. Ya, semua. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, anak-anak sekalian, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian, berikut ini kita adakan kuis ya. Mau kuis? Siapa tahu salah satu kalian beruntung untuk mendapatkan hadiah umroh. Iya, dengan biaya sendiri. Ya, oke. Oke. Udah siap? Ada yang mau relawan jadi relawan untuk yang pertama ini?
Ayo silakan dari kelompok 1 boleh. Ayo siapa? Kelompok 1 ya, silakan perwakilan. Ayo, oke, silakan. Oh ya, boleh. Kita mulai ya. Oke. Nanti bilang. Oke, silakan kita mulai. Ada kotak misteri. Silakan pilih secara acak, boleh. Cara membaca lafzul jalalah tafkhim. Wow. Saatnya bilang subhanallah. Oke, next. Ayo, yang bapak-bapak nih. Nah, bapak-bapak ini belum bersuara. Ayo, siapa yang bapak-bapak? Ya, boleh. Insya Allah jadi kiai nih, jadi ulama besar ini. Si Diki. Yang mana nak? 1. Jadi orang terdepan ya. Contoh bacaan tafkhim. Iya, luar biasa. Saatnya bilang subhanallah, masya Allah, luar biasa. Next, siapa lagi? 9. Tarkik artinya tebal atau tipis? Tipis, iya. Saatnya bilang subhanallah, masya Allah, luar biasa. Tipis tapi tidak setipis cara berteman ya. Baik. Alhamdulillah anak-anak ya, kita sudah selesaikan setiap rangkaian pembelajaran kita. Ya, kuis sudah. Sekarang bagaimana perasaan anak-anak sekalian dari awal sampai terakhir belajar ini? Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang kita bahas tadi, masih ingat kan? Kira-kira tarkik itu apa artinya tarkik? Tipis. Kenapa terjadi bacaan tarkik? Kapan? Lafaz Allah mengangkat kas asma. Iya, baik. Dan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, dari awal sampai akhir ya, artinya dalam membaca Al-Qur'an itu ada ketentuan. Termasuk cara melafazkan Allah itu juga ada ketentuan. Kadang dia dibaca tarkik atau tipis, dan kadang juga dia dibaca tafkhim. Kalau tarkik, kalau dia lafaz Allah didahului huruf berharokat. Kalau tafkhim dibaca tebal. Kapan? Lafaz Allah. Iya, baik, luar biasa ya. Baik. Untuk pertemuan berikutnya nanti masih kita akan berkutat. Kita masih akan berkecimpung dengan masalah tarkik dan tafkhim, tapi pada materi berikutnya yang akan kita bahas tarkik tafkhim yang terdapat pada huruf ra ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas kesempatan pembelajarannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi